di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh seorang pengemudi ditemukan meninggal di dalam mobil di tengah kemacetan akibat banjir yang melanda Jakarta Barat. Imbas banjir, lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng mengalami kemacetan parah. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk diinvestigasi. Pegawai KKP yang jadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 Deden Maulana dimakamkan di Garut, Jawa Barat. Hingga Kamis malam, 8 jenazah korban ditemukan, 2 diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga. Indonesia gabung Dewan Perdamaian untuk Gaza, bentukan Donald Trump. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami kembali di Kompas Malam edisi hari ini Kamis 22 Januari 2025 bersama saya Valentina Sitorus. Dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Saudara, hujan deras mengguyur Jakarta seharian. Banjir terjadi di sejumlah titik hingga memicu macet parah di jam pulang kantor. Lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng macet parah. Pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Kemacetan ini terjadi sejauh 5 km mulai dari Grogol Petamburan hingga memasuki wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan banyak pengendara yang beristirahat di bahu jalan lantaran letih karena terjebak kemacetan. Mau pulang. Dari jam berapa kejebak macet? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Udah hampir 5 jam di sini. Tunggu situasi aja. Berarti tadi udah sempat kerja ya? Tempat, itu pulang kerja. Di ruas tol dalam kota, lalu lintas Grogol arah Cawang maupun sebaliknya macet. Warga terjebak macet tidak hanya di jalur tol dalam kota, tapi juga di jalur arteri Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan juga sempat macet parah pada Kamis malam. Kendaraan yang mengarah ke UKI nyaris tak bergerak. Kemacetan juga bahkan terjadi di lajur Transjakarta. Kemacetan ini diperparah dengan meningkatnya volume kendaraan memasuki jam pulang kantor. Jakarta hujan seharian, banjir di mana-mana. Para pekerja mengeluh harus menempuh perjalanan lebih lama untuk berangkat dan juga pulang kantor. Dua jam lebih, karena macetnya di seberang Berantas itu lumayan parah. Stuck 1 jam di sana saya. Kalau dari rumah ke kantor itu berapa jauh, Mas? Dari rumah ke kantor saya 1 jam. Terus tadi 2 jam itu.
Tadi ya 2 jam lebih. Cukup terganggu sih karena pagi juga kita stuck di Cawang. Terus tadi dari Cawang jalan kaki sih ke sini karena udah macet banget. Nggak bisa. Macet parah, ini lebih parah sih dari kemarin-kemarin. Berapa lama tuh Bang? Dari rumah sampai ke kantor itu? Dari rumah sampai ke kantor yang biasanya bisa ditempuh setengah jam, tadi 1 jam lebih. Dan saudara, ini adalah pantauan dari CCTV NTMC Polri, di mana ini menggambarkan lalu lintas dari ruas Slipi menuju ke wilayah Grogol. Dan terlihat dari layar kaca juga wilayah arteri maupun juga jalur dari tol ini terpantau macet. Dan kemacetan ini disinyalir terjadi imbas dari hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Hujan seharian, saudara, Jakarta banjir di sejumlah titik. Sebanyak 5 titik di Kelapa Gading masih terendam. Sejumlah titik jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara masih terendam banjir. Di Jalan Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketinggian air berada di rentang 30 sampai dengan 50 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat terobos banjir pun mogok. Hingga Kamis malam, Komplek Pondok Karya Jakarta Selatan juga masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 75 cm. Warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Petugas juga mengerahkan perahu karet untuk membantu mobilisasi warga. Saudara, seorang pengemudi mobil di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat ditemukan meninggal di dalam mobil di tengah-tengah kemacetan akibat banjir. Pengemudi mobil minibus Silver yang terjebak kemacetan di Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditemukan tak bernyawa. Korban adalah warga Penjaringan, Jakarta Utara dan diduga mengalami serangan jantung saat berkendara. Awalnya, polisi lalu lintas dari Polsek Grogol Petamburan sempat mengira mobil ini mengalami mati mesin di jalan yang tergenang banjir. Untuk kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menten, ya kan. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok. Lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan. Umur 40. Ada luka-luka atau tanda pengenayaan? Ada. Kemungkinan sakit jantung mungkin. Siap, Dok. Hingga Kamis 22 Januari 2026, tepatnya pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 80 RT dan 23 ruas jalan di Jakarta yang banjir. 22 RT di Jakarta Barat, 42 RT di Jakarta Selatan, 16 RT di Jakarta Timur. BPBD DKI Jakarta mengerahkan sejumlah personel untuk memonitor kondisi di setiap wilayah. Pemerintah meminta maaf atas banjir yang terjadi di Jakarta dalam 2 hari terakhir. Presiden Prabowo segera bentuk tim kajian untuk menanggulangi bencana banjir di Pulau Jawa. Ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk
tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air terutama khususnya di Pulau Jawa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan kemacetan di sebagian besar wilayah Jakarta, telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Niko Andriawan dan juru kamera Jamzari di Pondokarya, Jakarta Selatan. Kemudian ada juga Alvania Rizky dan juru kamera Anggi Meindarwan di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan Rahmat Prasetyo di wilayah Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Niko terlebih dahulu. Niko, selamat malam. Apakah banjir di Pondokarya sudah mulai surut? Ya, kalau misalnya pantauan kami hingga saat ini, Valen dan juga saudara, banjir di Komplek Pondokarya, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini sudah berangsur-angsur mulai surut. Tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat banjir terpantau hingga 1 meter. Dan sekarang sekitar pukul hampir jam 10 malam ini banjir sudah berada di angka 50 hingga 60 cm. Dan kemudian terkait itu juga ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh BPBD, terus kemudian ada Ditsamapta Polda Metro Jaya, kemudian ada Babinsa, dan kemudian ada dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Ini saat ini, Valen dan juga saudara, mereka menyediakan 3 perahu karet untuk melakukan mobilitas warga yang ingin kembali ke dalam rumahnya. Dan kemudian kalau misalnya terkait dengan evakuasi dari warga yang terdampak banjir, tadi ini kami sempat berbincang-bincang dengan Camat Mampang Perapatan yang menyatakan bahwa ada sekitar 32 keluarga atau 32 rumah yang saat ini terdampak banjir di Komplek Pondokarya. Dan dari 32 keluarga tersebut, ini mereka masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing atau bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan hingga saat ini juga selain menyediakan perahu karet, kemudian dari otoritas terkait juga menyediakan posko-posko bantuan, namun hingga saat ini kami pantau posko-posko tersebut masih kosong karena tentunya masyarakat yang terdampak banjir ini memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Dan terkait itu juga hingga saat ini Valen dan juga saudara, jalur dari arah Mampang yang ingin masuk ke Komplek Pondokarya ini terdampak tentunya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 hingga roda 4 dan mobilitas harus menggunakan perahu karet. Dan selain itu juga Valen dan juga saudara, masih ada beberapa lagi ada beberapa hal yang masih bisa ditangani oleh masyarakat, dan situasi terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Jamzari terkait dengan update banjir yang melanda perumahan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Ketinggian air berbeda dengan tadi, Valen dan juga saudara. Kalau tadi sekitar mencapai 1 meter, yang mana kalau misalnya dilihat dari visual yang Anda saksikan saat ini, rumah putih yang ada di hadapan kami saat ini mencapai setengahnya seperti itu. Dan kemudian sudah berangsur-angsur mulai surut hingga saat ini berada di angka 50 hingga 65 cm. Warga juga sekarang sudah bisa beraktivitas dengan berjalan kaki. Namun selain itu dioptimalisasi menggunakan perahu karet untuk melakukan perjalanan dari jalan raya hingga ke rumahnya masing-masing. Dan kemudian kalau misalnya masyarakat yang ingin keluar dari rumahnya ini nantinya bisa memanggil tim yang sudah tersedia di sini, baik ada Babinsa, lalu kemudian ada polisi, dan juga kemudian ada BPBD DKI Jakarta yang mereka hingga saat ini masih standby atau bersiaga selama 24 jam penuh untuk nantinya bisa melayani warga yang ingin keluar dari rumahnya untuk beraktivitas seperti biasa. Demikian Valen, kalau misalnya kita harapkan semoga
banjir di perumahan Pondok Karya ini cepat surut dan juga aktivitas warga nantinya bisa normal kembali seperti biasa. Valen. Baik, itu tadi laporan dari Niko Anggriawan di area permukiman Pondok Karya, Jakarta Selatan. Lantas bagaimana kemudian imbas banjir yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas, utamanya di kawasan Semanggi? Kita langsung tanyakan kepada Alvania Rizky. Alva, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Tadi terpantau sempat macet panjang, bagaimana kalau dengan detik ini? Valen dan juga saudara, saat ini kemacetan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto arah menuju Cawang dan juga di kawasan Semanggi ini sudah mulai terurai karena memang tadinya kemacetan terjadi usai hujan deras yang terjadi di Jakarta, kemudian ditambah pula dengan jam pulang kerja. Tadi diproyeksikan atau terlihat bahwa kemacetan terjadi di jalan protokol ini terjadi pada pukul 5, tepatnya ketika jam pulang kantor, hingga saya tiba di lokasi ini sekitar pukul 5:30 malam. Ini kemacetan masih cukup tinggi dari tempat saya melaporkan di tepatnya di dekat JPO Gelora Bung Karno hingga ke kawasan jalur Semanggi. Tapi untuk saat ini di dua ruas jalan arteri menuju ke Cawang maupun menuju ke arah Selipi ini sudah terpantau lancar, begitu pula dengan jalan tol di kedua ruas, baik itu jalan tol yang menuju ke arah Bogor maupun ke arah Tangerang ini sudah terpantau lancar. Tetapi BMKG tetap memberikan peringatan kepada para pengendara untuk beberapa hari terakhir karena proyeksi cuaca buruk akan terus terjadi sehingga imbasnya ini akan meluas, termasuk salah satunya kemacetan yang akan terjadi. Dan tadinya memang di kawasan Cawang terjadi kemacetan yang panjang dan ini kemudian berimbas pula ke jalur-jalur sebelumnya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Tapi untuk saat ini sudah terurai memasuki pukul 10 malam. Di kedua titik masih lancar, tetapi kemacetan mungkin akan terjadi di titik-titik tertentu seperti di pintu keluar dan pintu masuk jalan tol. Valen. Baik, di wilayah atau di kawasan Semanggi, utamanya di Jalan Gatot Subroto ini sudah terpantau lengang. Apakah hal ini sama terjadi yang ada di kawasan Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat? Rahmat Prasetyo, selamat malam. Bagaimana lalu lintas malam ini di tempat Anda melaporkan? Dan saudara, malam ini berbeda dengan lalu lintas di Jawa. Untuk di Daan Mogot saat ini terpantau masih kemacetan panjang mengular dari arah Petamburan menuju Cengkareng sepanjang 5 km. Terjadi pula di arah sebaliknya dari arah Tangerang menuju Cengkareng sepanjang kemacetan terjadi di 5 km. Kemacetan di lokasi ini terjadi akibat banjir yang membuat jalan Daan Mogot jauh 2,5 km. Banjir berbeda dengan pagi tadi, kondisi banjir saat ini sudah mulai surut dari ketinggian terdalam 40 cm. Saat ini sudah mulai berkurang hingga 40 cm. Baik, kemacetan masih terpantau dan ada genangan air yang juga terpantau di tempat Anda melaporkan, utamanya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Terima kasih Rahmat Prasetyo, dan sebelumnya ada Alvania Rizky dan juga Niko Anggriawan. Terima kasih, salam sehat selalu teman-teman, hati-hati. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah minibus yang melaju dari Batubara menuju kota Medan tertabrak kereta di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 9 orang meninggal. Saudara, aksi tendangan kungfu kembali terjadi pada pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Tengah. Kali ini kaki kiper PSIR Rembang menerjang dada pemain Persikaba Blora hingga terkapar di lapangan.
Aksi tendangan kungfu ini terjadi saat laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora dalam lanjutan Liga 4 Zona Jawa Tengah di Stadion Krida Rembang Rabu lalu. Dalam video amatir, tampak kaki kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik menerjang dada pemain Persikaba Rizal Dimas yang tengah berupaya mengejar bola. Akibatnya pemain Persikaba terkapar di lapangan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan terlihat luka memar pada dada pemain. Terjangan kungfu yang mencederai pemainnya membuat manajemen Persikaba melayangkan protes ke Komisi Disiplin PSSI. Pihak manajemen meminta aksi tersebut diusut tuntas. Melakukan tendangan kungfu pada pemain kami, Rizal, gelandang kami yang baru masuk baru sekitar 5 menit, kemudian dikasih tendangan kungfu. Dan kami sangat prihatin dan menyayangkan setelah mengecam sekali tindakan ini, karena ini sudah di luar profesional. Kami sudah membuat surat ke Komdis dan PSSI Jateng berkaitan dengan kejadian dan insiden tersebut. Selain sanksi ke pemain, manajemen Persikaba juga meminta wasit dievaluasi karena dinilai tidak adil dalam memimpin pertandingan. Mega Nanda, Kompas TV, Jawa Tengah. Saudara, polisi menangkap seorang pencuri spesialis pembobol rumah kosong di Jalan Langsat, Bone, Sulawesi Selatan. Aksi penangkapan ini berlangsung secara dramatis. Pelaku sempat kabur saat dikejar polisi. Polisi akhirnya mengepung mobil pelaku dengan mengganjal ban mobil agar tak bisa melaju hingga akhirnya pelaku menyerahkan diri. Pelaku pencurian merupakan seorang spesialis pembobol rumah kosong di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Sedikitnya 6 rumah dibobol pelaku. Polisi menyita 1 unit televisi, 1 unit laptop, dan 1 unit kendaraan yang digunakan pelaku. Adanya aksi kejar-kejaran daripada pelaku dan anggota kami, anggota Resmob Polres Bone. Namun di Jalan Langsat berhasil kami amankan dengan bantuan warga masyarakat juga. Kepergok karena mencuri uang sumbangan di rumah warga yang tengah berduka, pelaku nyaris diamuk warga. Seorang perempuan diduga mencuri uang takziah di rumah duka yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara dan kepergok oleh warga. Pelaku yang berpura-pura sebagai pelayat beraksi di tengah keramaian. Warga langsung menangkap pelaku dan dibawa ke rumah kepala dusun untuk menghindari amukan warga. Warga menyebut pelaku kerap melakukan aksinya dengan modus berpura-pura melayat. Sebanyak 30.000 informasinya. Setelah dia kedapatan mengambil itu, langsung diamankan sama Pak Kades. Informasinya memang bukan sekali ini aja dia melakukan itu. Udah sering lah dibilang. Karena udah pernah juga sekali kejadian ketangkap di Johor. Saudara, sebuah minibus yang melaju dari Batubara menuju kota Medan tertabrak kereta di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 9 orang meninggal. Tabrakan membuat minibus terhempas sejauh 50 meter dari lokasi kejadian awal. Warga sempat memperingatkan supir minibus untuk menghentikan laju mobilnya karena kereta api akan melintas. Namun, diduga supir tidak mendengar karena sedang menerima telepon. 9 orang meninggal akibat peristiwa ini. Kita tahu nggak dihiraukan, lewat aja. Lagi nelpon ya. Jadi warga sempat memperingatkan gitu ya. Jadi ini kereta api dari mana tadi, Bang? Dari Kisaran, Medan ya. Jadi ini memang nggak ada pelang pintu nih, Bang. Ya, udah lama nggak ada, Bang. Oh, ada pelang pintu, Bang ya. Sering sini kejadian? Sering lah. Sering ya? Ya bisa dipasang. Jadi warga minta pasang palang lah. Pasang palang ya.
Kita ke informasi lain, Saudara. Sidang lanjutan dugaan penghasutan saat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu dengan terdakwa Del Pedro Marhain kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang pemeriksaan saksi untuk keempat terdakwa Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini menghadirkan 3 orang saksi, yakni personel Polri dari Polda Metro Jaya. Dalam persidangan, Del Pedro membantah keterangan saksi soal tudingan penghasutan, perekrutan peserta demonstrasi, hingga jumlah demonstran yang ditangkap. Saya hanya satu kebohongan yang cukup jelas di dalam muka persidangan, dan bagi kami adalah kebohongan adalah bentuk penghinaan terhadap pengadilan yang sesungguhnya. Jadi kami harap kepada kesaksian selanjutnya, terutama dari kepolisian, untuk bersikap jujur di dalam pengadilan supaya kita melihat peristiwa ini secara terang-benderang dan terbuka kebenaran sebenarnya. Seperti itu. Hujan deras yang terjadi pada Kamis sore mengakibatkan perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam terendam banjir hingga capai 1 meter. Saudara, hujan deras yang terjadi pada Kamis sore mengakibatkan perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Perahu karet BPBD dan relawan bergantian keluar masuk untuk mengevakuasi warga. Evakuasi ini diprioritaskan bagi warga yang memiliki anggota keluarga lansia dan balita. Banjir di perumahan Mas Naga, Bintara Jaya ini terjadi sejak Kamis pagi. Meski demikian, belum ada posko yang didirikan di sekitar permukiman warga. Banjir juga masih merendam sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis malam. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Ketinggian banjir di Jalan Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir ini juga merendam Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 30 cm. Terpantau ada 5 titik jalan di Kelapa Gading yang terendam banjir hingga Kamis malam ini. Akibat banjir, Jalan Cageraya penghubung Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang serta DKI Jakarta tak bisa dilalui. Sejumlah pengendara terpaksa berhenti dan memutar balik arah lantaran khawatir kendaraannya mogok jika nekat menerobos banjir. Namun demikian, tidak sedikit pengendara yang tetap memaksa untuk melintas dan akhirnya mengalami mogok karena mesin terendam air. Motor saya kerendam. Motor apa, Bang? Ini motor listrik sih ini. Oh, motor listrik. Iya, saya kirain nggak ini masih di bawah satu ban gini, seban, nggak taunya nyampe ke atas jok, jadi ya mati. Korslet. Dan untuk melihat situasi terkini di Jabodetabek imbas diguyur hujan seharian, sudah ada jurnalis Kompas TV Nizar Ramadika di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Nizar terlebih dahulu. Nizar, selamat malam. Bagaimana ketinggian banjir di lokasi Anda? Apakah bisa dikatakan sudah mulai surut? Ya, hingga Kamis malam ini banjir masih merendam akses jalan Hibrida Raya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski banjir sudah berangsur surut, namun banjir masih cukup tinggi bagi sejumlah kendaraan sepeda motor yang masih nekat melintas jalan Hibrida ini akan mengalami mogok. Sementara itu, selain di jalan Hibrida Raya ini, ada 4 jalan lain yang masih terendam banjir, yakni di Jalan Gading Kirana, Jalan Boulevard Raya, dan serta jalan di Jalan Pegangsaan 2 dengan variasi ketinggian banjir 30 hingga 50 cm. Namun kondisi di Jalan Hibrida di tempat saya melaporkan ini merupakan titik terparah
yang masih banjir hingga Kamis malam ini. Valen. Oke, lantas bagaimana dengan situasi lalu lintas di kawasan Kelapa Gading ini, Nizar? Adakah juga pompa yang disiagakan agar banjir ini ya cepat teratasi? Iya, sementara arus lalu lintas di Jalan Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara ini pada malam hari ini situasinya ramai lancar, sejumlah mobil dan motor masih melintasi banjir tersebut. Dan ada juga yang mencari jalan alternatif agar tidak terkena banjir. Sementara itu petugas dari SDA sudah menerjunkan sedikitnya 5 pompa portable untuk menyedot area di Jalan Hibrida ini. Demikian, Valen. Baik, itu adalah pantauan arus lalu lintas terkini dan juga kondisi banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu kita juga akan tanyakan bagaimana kalau wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kita tanya ke Alexander Blegur, bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam perumahan Mas Naga, Blegur? Baik, Valen dan saudara, memang tempat saya mengabarkan ini adalah salah satu titik banjir yang ada di wilayah Kota Bekasi. Saat ini memang ketinggian di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ini memang pada malam ini terpantau setinggi 1 meter di bagian terdalam. Memang di tempat saya berdiri melaporkan ini adalah gapura atau pintu masuk dari perumahan Mas Naga, di mana ketinggian air ini berada di 30 cm, tapi di bagian tengah ini mencapai 60 cm dan bagian yang paling belakang itu mencapai 1 meter. Sementara itu warga pun masih tetap bertahan karena memang mayoritas di perumahan Bintara Jaya ini masih rumahnya itu berlantai 2. Namun memang warga ini membutuhkan perahu karet memang yang telah dikerahkan oleh dari BPBD Kota Bekasi dan mengerahkan tadi ada 3 perahu karet dari BPBD Kota Bekasi dan juga sejumlah relawan untuk hilir mudik atau keluar masuk warga perumahan Mas Naga. Dan juga memang untuk mengevakuasi daripada warga yang lansia dan juga balita. Dan saat ini memang juga para warga dari perumahan Mas Naga ini membutuhkan juga makanan siap saji seperti itu, karena memang warga perumahan dari Mas Naga ini tidak ada tenda pengungsian yang didirikan di terdampak banjir di perumahan Mas Naga. Valen. Iya, tidak ada tempat pengungsian. Warga juga butuh bantuan. Tapi bagaimana upaya otoritas tempat dalam menangani banjir ini untuk mengurangi air banjir itu? Adakah pompa yang difungsikan di tempat Anda melaporkan? Ya, memang kalau dari pihak pemerintah Kota Bekasi maupun dari dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi belum mengerahkan alat pompa portable seperti yang dikerahkan di lokasi lain. Namun memang di perumahan Mas Naga ini ada 2 mesin pompa air, namun itu tidak efektif karena memang curah hujan dan juga curah hujan yang tinggi sejak pagi tadi hingga malam ini masih tinggi, dan juga kondisi air atau banjir di perumahan Mas Naga belum surut. Sementara itu juga warga berharap ada normalisasi kali yang memang ada di tengah perumahan, yaitu Kali Gong seperti itu, agar bisa dinormalisasi dan tanggulnya ditinggikan. Valen. Baik, melaporkan langsung dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, Alexander Blegur, dan sebelumnya ada juga Nizar Ramadika yang melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan, salam sehat selalu. Saudara, Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk diinvestigasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, setelah diidentifikasi jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka yang ada di kawasan Pluit, Jakarta. Keluarga Florencia menceritakan proses panjang sampai bisa menemukan korban.
Serah terima jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga berlangsung penuh haru. Keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim gabungan Basarnas yang sudah menemukan jenazah Florencia. Mereka sangat bersyukur Florencia yang dikenang sebagai sosok baik hati dan ceria sudah ditemukan. Jenazah Florencia pun disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara sebelum diterbangkan ke Tondano, Manado, Sulawesi Utara untuk dikebumikan Sabtu mendatang. Dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu, dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jenazah pramugari Florencia adalah korban kedua yang ditemukan di hari keempat pencarian di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan membawa 10 awak dan penumpang. Total sudah 8 korban ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500, dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Deden Maulana, di mana kedatangan jenazah didampingi sejumlah rekan sejawat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin ikut mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Proses pemakaman Deden dilakukan dengan upacara kedinasan. Kepergian Deden meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Selama hidupnya, Deden dikenal sebagai sosok yang baik dan hangat. Proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung terus dilanjutkan hingga Kamis malam. Meski hari mulai gelap dan visibilitas semakin terbatas, tim tetap melanjutkan proses evakuasi. Cuaca ekstrim berupa kabut dan angin kencang masih menjadi hambatan tim SAR gabungan. Namun dengan pencahayaan yang seadanya, tim SAR terus bergerak menuju posko. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Black box atau kotak hitam yang berisi flight data recorder dan cockpit voice recorder ini diserahkan langsung Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i ke Suryanto Cahyono selaku Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kotak hitam pesawat ATR 42500 ini ditemukan oleh tim SAR gabungan di sekitar badan pesawat pada hari kelima operasi pencarian di Gunung Bulu Saraung. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan yang sama-sama tidak kita harapkan ini. Pihak KNKT mengatakan di dalam black box terdapat cockpit voice recorder yang berfungsi merekam percakapan di dalam kokpit serta flight data recorder yang berfungsi untuk merekam berbagai parameter penerbangan. Data ini nantinya dapat membantu merekonstruksi kronologis penerbangan serta mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Ditemukannya black box ini dimaksudkan adalah untuk menjawab teka-teki apa penyebab dari kejadian tersebut. Jadi black box ini ada dua jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yang satu lagi adalah flight recorder, ini ada kurang lebih 88 parameter, ketinggian, kecepatan, segala macam yang berisi data penerbangan.
Informasi lain, Saudara, ketinggian air di Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam terpantau di angka 60 cm atau pada level siaga 4 yang sebelumnya sempat naik di angka 90 cm. Beginilah kondisi di Bendung Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada Kamis malam. Ketinggian air mencapai 60 cm atau pada level siaga 4. Ketinggian air di Bendung Katulampa yang mengalir ke Sungai Ciliwung sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di kawasan wisata Puncak Bogor. Saat ini cuaca di kawasan Puncak dan kawasan Bogor dalam kondisi mendung dan sesekali hujan ringan. BMKG menetapkan peringatan cuaca ekstrim level awas untuk wilayah Jabodetabek pada Jumat 23 Januari 2026. Hujan sangat lebat hingga ekstrim diperkirakan turun sejak dini hari, terutama di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Raya. Sementara Bekasi, Bogor, dan Depok berstatus siaga. Warga dihimbau tetap waspada. Informasi usai jeda, Saudara, Indonesia gabung Dewan Perdamaian untuk Gaza bentukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan Dewan Perdamaian untuk upaya gencatan senjata pasca perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina. Indonesia jadi salah satu negara yang ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Bergabungnya Indonesia ditandai dengan Presiden Prabowo Subianto yang ikut menandatangani dokumen piagam Dewan Perdamaian. Dewan Perdamaian ini diresmikan di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force. Saudara, Presiden Prabowo Subianto membanggakan Danantara di depan pemimpin dunia dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidatonya di World Economic Forum, Prabowo membanggakan beberapa pencapaian programnya. Salah satunya adalah Badan Pengelola Investasi Danantara. Prabowo menyatakan berkat Danantara dirinya bisa berdiri setara dengan para pemimpin dunia. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. With Danantara, Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan